اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini pertemuan kelima kita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di musim pandemi ini selalu ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan terus semangat belajar di rumah. Hari ini ibu akan menerangkan materi mengenai adab atau akhlak dalam berjalan, berpakaian, makan, minum dalam Islam. Selamat menyimak video dari ibu. Simak baik-baik video berikut. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pembahasan kita kali ini masuk di bab kelima, yaitu mengenai akhlak berjalan, berpakaian, serta makan dan minum. Sebelum kita ke pembahasan materi, silakan baca dengan tartil Quran Surat Al-Ahzab ayat 59-60. Baca di rumah masing-masing. Ibu akan bacakan artinya di sini. Di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini arti dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Next ke Quran Surat Al-Ahzab ayat 60 yang artinya, "Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari penyakitmu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar." Ini arti dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 60. Kita ke pembahasan inti kita nak, masuk ke dalam adab berjalan. Berjalan dalam bahasa Arab itu adalah masyun dan sairun, merupakan aktivitas penggerakan kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pengertian berjalan menurut bahasa Arab. Lanjut ke akhlak dalam berjalan. Apa saja akhlak dalam berjalan? Pertama, berjalan dengan sopan, berjalan hendak dengan tujuan yang jelas, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan, tidak membebani dan merepotkan orang lain. Setelah itu, wanita tidak boleh berjalan sendiri tanpa didampingi mahram. Setelah itu, jika ada keadaan darurat, sebaiknya berhenti, menyapa orang yang sedang duduk atau melewati orang banyak, berjalan tidak sambil makan dan minum, berdoa saat ingin melakukan perjalanan. Ini akhlak-akhlak yang dianjurkan dalam Islam dalam berjalan. Lanjut ke akhlak dalam berpakaian. Sebelum ke adab-adabnya, kita harus lebih tahu dulu pengertian berpakaian. Apa pengertian berpakaian itu? Berpakaian dalam bahasa Arab itu libas, sesuatu yang dikenakan, baik itu baju, selendang, kerudung, sarung, dan lain sebagainya. Apa sih akhlak-akhlaknya? Yang pertama, diniatkan hanya karena Allah, tidak untuk pamer, riya, dan lain sebagainya. Kedua, menutupi aurat atau sau'at ya. Ketiga, tidak tembus pandang dan terlalu ketat. Keempat, tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai agama lain. Maksudnya, kalau muslim diwajibkan bagi seorang muslimah untuk berjilbab.
Lanjut, ini ada salah satu contoh tata cara berpakaian muslim laki-laki dan muslim perempuan. Silakan kalian simak baik-baik gambar yang ada di video. Itu ada batasan-batasan aurat laki-laki dan batasan-batasan aurat perempuan. Next, ke adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Jadi dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Ke adab atau akhlak makan dan minum. Pertama, makan dan minum dengan yang baik dan halal, karena dalam Islam kita dianjurkan untuk makan dan minum makanan yang halal. Kedua, berdoa sebelum makan dan minum. Makan dan minum dengan tangan kanan, duduk ketika makan dan minum, menyantap makan yang hangat, tidak memakai alat yang terbuat dari emas atau perak, memuji pakaian, memuji makanan, maksud ibu, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, makan dan minum secukupnya, dan yang terakhir berdoa setelah makan dan minum. Nah, di sini ada bagian tata cara makan dan minum yang baik dan benar. Silakan kalian simak baik-baik gambar tersebut. Apa sih tata cara makan dan minum yang baik dan benar bagaimana? Ini saking detailnya Islam, bahkan hal terkecil dari cara berpakaian, makan dan minum pun dalam Islam kita dianjurkan untuk bagaimana tata cara berpakaian, makan baik, berjalan itu dengan baik dan benar ya nak ya. Sekian penjelasan materi dari ibu kali ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan. Untuk tugas kali ini silakan kalian kerjakan tugas mandiri. Bagian kerjakan tulislah Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 beserta artinya, serta jelaskan isi kandungan dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.